Penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Bersama kelompok A kelas 251B, saya Nur Hayati dari SMP Negeri 28 Surabaya. Dan saya Gawan Susilo dari SMPN 40 Surabaya. Dan saya Mawahi Burida dari SDN Sumber 1 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Rida juga? Alhamdulillah sehat juga Bu Nur. Nah Bu Nur, sebelum kita melakukan praobservasi ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih pada Bu Nur. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Nah, pada coaching kali ini coach dan coach akan saya amati Bu Nur. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu? Nah, kemudian saya juga akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nur sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu, juga disesuaikan pada saat coaching nanti, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Nur ini, kompetensi apa yang akan Bu Nur kembangkan pada coaching kali ini Bu Nur? Baik Bu Rida, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu Rida. Bagus sekali Bu Nur. Kemudian Bu Nur, kompetensi yang spesifik nih yang ingin dikembangkan pada observasi ini apa Bu Nur kira-kira? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Bagus sekali Bu Nur. Nah, yang ini yang terakhir ya Bu Nur. Indikator mana yang diinginkan oleh Bu Nur dalam proses coaching kali ini? Oke Bu Rida, saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan, kemudian atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu Rida. Bagus. Bagus sekali Bu Nur. Nah, demikian ya Bu Nur kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan selanjutnya Bu Nur bisa langsung melakukan sesi coaching dengan Pak Gawan. Baik, terima Bu Rida. kasih Bu Nur atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Siap Bu Rida. Oke. Assalamualaikum Pak Gawan. Waalaikumsalam Bu Nur. Oke, bagaimana kabarnya Pak Gawan hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nur. Ya, ada apa Pak Gawan? Kok sajaknya kok ada sesuatu yang ingin dibicarakan deh? Iya Bu Nur, ada sesuatu yang mungkin akan saya sampaikan ke Bu Nur karena sangat mengganjal sekali di pikiran saya Bu Nur. Seperti itu. Iya, kebetulan Pak Gawan hari ini saya lagi santai. Memang ada hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Gawan hari ini? Ada sih Bu Nur, cuman saya nggak enak dengan Bu Nur. Kira-kira Bu Nur ada waktu nggak? Karena ini agak lama Bu. Ya nggak apa-apa Pak Gawan, saya lagi nyantai kok.
Pak Gawan, kira-kira apa yang akan Pak Gawan harapkan dari pembicaraan kali ini, Pak Gawan? Begini Bu Nur, harapan saya dari pertemuan saya dengan Bu Nur ini ada solusi terbaik Bu terkait dengan permasalahan selama saya menjadi wali kelas 7, terutama ketika kita berada di kelas Bu, seperti itu. Oke, bisa diceritakan Pak Gawan masalahnya? Baik Bu Nur, saya akan sedikit bercerita terkait dengan posisi saya sekarang ini sebagai wali kelas Bu Nur. Ya. Saat ini saya wali kelas 7 Bu. Ya. Sekarang Bu Nur bayangkan sendiri, kelas 7 itu adalah masa transisi Bu antara SD ke SMP. Tentunya butuh ekstra ya untuk mendampingi, untuk memperhatikan anak-anak ini, karena di kelas 7 ini ada pelajaran P5 Bu. Ya. Pelajaran P5 ini syarat dengan kegiatan kolaborasi Bu untuk membuat suatu proyek atau suatu karya seperti itu Bu. Ya. Terus kira-kira apa yang Pak Gawan harapkan untuk anak-anak nanti itu? Seperti ini Bu Nur, harapan saya anak-anak saya terutama kelas 7 ini ini mampu menemukan solusi terbaik tentunya dengan bimbingan saya Bu. Ketika mereka berkolaborasi di kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan baik Bu Nur. Oke, seperti itu ya Pak Gawan. Ya. Lalu apa yang akan Pak Gawan lakukan? Saat ini saya melakukan sebatas cara saya Bu Nur, yaitu dengan mendampingi anak-anak, kemudian memetakan anak-anak yang sekiranya memiliki potensi daripada anak yang lain, terutama yang bisa mengatur atau yang bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain Bu, karena ini sifatnya kan berkelompok seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Gawan itu sudah memetakan anak-anak, juga melakukan kolaborasi juga dengan anak-anak. Oke Pak Gawan, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Gawan sekarang ini dalam mencapai tujuan? Saat ini terus terang saja Bu, ini saya mencapai skala yang 7. Terus yang Pak Gawan inginkan di posisi berapa? Saya tuh inginnya 9 Bu. Skala ya. Iya. Oke. Terus kira-kira selain memetakan anak-anak juga dengan berkolaborasi dengan anak-anak juga, adakah cara lain yang Pak Gawan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke Bu Nur ya. Saat ini selain saya memetakan anak-anak untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berkelompok, tentunya saat ini saya juga mengamati Bu setiap anak. Yang jelas saya pendekatan kepada anak saya. Bagaimanapun juga anak-anak seperti kelas 7 ini butuh pendekatan. Dengan pendekatan tentunya mereka bisa menyampaikan apa kesulitan selama dia berkolaborasi. Saat ini seperti itu Bu, bisa saya lakukan. Oke, dari strategi-strategi yang Pak Gawan lakukan tadi, apa komitmen Pak Gawan terhadap rencana aksi tersebut dan kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Pak Gawan? Oke Bu Nur, saya berkomitmen ya, kegiatan P5 ini harus berjalan dengan baik Bu. Tentunya dengan membentuk kelompok-kelompok yang nantinya bisa mengantarkan anak-anak saya kelas 7 ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya. Terutama anak-anak yang bermasalah tanda kutip di sini, anak-anak yang belum bisa bersosialisasi nantinya bisa masuk ke dalam suatu kelompok seperti itu Nur. Oke. Dari rencana Pak Gawan tadi, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Gawan untuk membantu rencana Pak Gawan terhadap anak-anak yang kurang bersosialisasi tadi Pak Gawan? Ya, begini Bu Nur, sebetulnya P5 ini sudah ada tim Bu dari guru-guru terutama wali kelas 7, dan di sini dari wali kelas 7 ini ada koordinator ya, koordinator P5. Jadi ketika ada permasalahan apapun di lapangan, kita berkoordinasi ya dengan teman-teman wali kelas ini, dan ketika butuh kumpul atau menyelesaikan suatu permasalahan, maka koordinator ini akan memberikan semacam solusi terbaik ya. Tentunya ini bersama-sama untuk memecahkan solusi-solusi yang ada di lapangan, terutama di kelas 7 seperti itu. Wow, keren rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Gawan. Oke Pak Gawan, jadi apa yang sudah Pak Gawan dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Pak Bu Nur, jujur aja ya,
Setelah sekian menit saya berdialog dengan Bu Nur, ada pencerahan Bu Nur. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu sudah terungkap semua, sudah terurai semua. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama Pak Gawan. Alhamdulillah Pak Gawan, ternyata Pak Gawan sudah bisa mendapatkan manfaat dari pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan rencana Pak Gawan ke depannya bisa membuahkan hasil Amin, yang tentunya amin. yang terbaik ya Pak Gawan ya. Amin. Jangan lupa Pak Gawan untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak ya. Siap, Bu Nur. Karena nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Siap. Oke, terima kasih Pak Gawan Sama-sama. sudah melakukan coaching Saya kali juga, ini. Bu. Ya mudah-mudahan sukses selalu ya Pak Gawan ya. Siap Bu Nur. Oke, Terima kasih juga. assalamualaikum Pak Buat Gawan. Bu Nur, sukses juga Bu Nur. Ya, Terima sama-sama kasih. ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana Bu tadi habis melaksanakan sesi coachingnya dengan Pak Gawan? Alhamdulillah, Lancar ya, alhamdulillah. Bu. Ya, sudah terlaksana. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Bu Nur. Baik Bu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Bu Nur lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, saya sudah melakukan coaching ini dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa memahami coach dalam menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Gitu Bu Rida. Bagus sekali Bu Nur. Dan Bu Nur, menurut saya nih sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Bu Nur sebagai coach dan Pak Gawan sebagai coach sudah berjalan dengan baik Bu Nur. Prosesnya juga berjalan baik, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Nur sudah bisa menggali solusi-solusi apa dari permasalahan yang dihadapi Pak Gawan dengan Bu Nur mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Gawan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang tadi Bu Nur yang sudah saya amati sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ini begini Bu Nur, ada lagi nih pertanyaan yang terakhir ya sebelum Baik. saya tutup. Baik. Kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Bu Nur kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan sama Bu Nur? Baik Bu Rida, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya lebih memahami lagi tentang proses alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu Bu Rida. Bagus sekali Bu Nur. Nah, semoga kompetensi yang diinginkan Bu Nur itu bisa tercapai sehingga kita melaksanakan coaching di kemudian hari ini lebih baik lagi. Nah, begini demikian Bu Nur observasi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri Bu Nur ya. Wassalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rida. Semoga sukses